Aduh, kesiangan nih. Jessica, apakah kamu tidak masuk sekolah hari ini? Sekarang sudah pukul berapa nih? Aduh, terlambat ke sekolah aku, Bu. Ya udah, cepat siap-siap. Nanti ibu akan mengantarkanmu ke sekolah. Setelah itu, Jessica dan ibunya bergegas menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Jessica pun bertemu dengan temannya. Kemudian mereka pun menuju ke kelas. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Bu Putri dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini, kita telah memasuki materi yang baru, yaitu tentang tema 9 di kelas 5. Adapun materi tentang tema 9 di kelas 5 yaitu mengenai zat tunggal dan zat campuran. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi dalam video kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang zat tunggal dan yang kedua kita akan belajar tentang zat campuran dan yang ketiga kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, coba kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini. Yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, ada rumput, ada bunga, dan udara. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi. Materi yang terdapat di alam semesta ini sangat banyak jenisnya anak-anak. Nah, setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya, meskipun demikian, dan berbagai macam materi. Materi berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, adapun materi yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya, itu dibedakan menjadi yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dapat dibedakan menjadi dua, anak-anak, yaitu yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada yang namanya zat campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran anak-anak. Adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam. Serta masih banyak lagi contoh zat tunggal yang ada di alam semesta ini. Nah, anak-anak perlu tahu juga, kalian mengetahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada disebut dengan senyawa. Berikut ini Ibu akan menjelaskan apa itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur. Nah, jadi unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat tunggal yang lebih sederhana lagi. Contohnya yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih, diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya, senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, jadi campuran ini merupakan suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi. Dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifatnya masing-masing. Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air, dan yang ketiga bubuk susu, kemudian ada udara, dan yang keempat ada jus. Nah, di mana tanah kemudian
susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Nah, wujudnya perlu juga kalian ketahui bahwasannya campuran ini dibedakan menjadi dua jenis campuran anak-anak, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan campuran homogen, dan yang kedua ada yang disebut juga dengan campuran heterogen. Nah, baiklah, kali ini kita akan membahas bersama-sama. Yang pertama yaitu tadi ada campuran homogen. Nah, campuran homogen ini adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan saat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Adapun contoh campuran homogen itu ada larutan gula dan juga larutan garam, di mana larutan gula ini berasal dari campuran air dan juga gula, di manalah gula tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat penyusunnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering juga disebut sebagai larutan-larutan. Ini terdiri dari pelarut dan juga zat terlarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan saat terlarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Nah, pelarut yang sering digunakan itu adalah air untuk larutan gula dan larutan garam, di mana pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya itu adalah gula dan garam. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini merupakan campuran zat yang penyusunnya tidak tercampur secara sempurna dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, adapun contoh dari campuran heterogen itu ada campuran air dengan kopi, kemudian campuran air dengan pasir, dan lainnya. Nah, anak-anak, pada campuran air dengan kopi maupun campuran air dengan pasir, kita masih dapat melihat batas-batas antara kopi dengan air. Begitu juga dengan pasir dan air, sehingga campuran ini kita sebut dengan campuran heterogen. Jadi campuran ini tidak dapat tercampur secara sempurna seperti itu. Nah, jadi itulah jenis-jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan campuran. Nah, anak-anak, ternyata campuran tersebut bisa kita pisahkan loh. Nah, jadi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk memisahkan campuran. Nah, sebelum kita membahas mengenai metode-metode pemisahan campuran yang dapat kita gunakan, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan dari pemisahan campuran. Nah, adapun tujuan dari pemisahan campuran ini yaitu untuk memisahkan campuran menjadi pelarut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, untuk memisahkan campuran ini dapat menggunakan banyak sekali metode. Anak-anak, nah berikut ini adalah metode pemisahan campuran yang dapat kita gunakan. Nah, jadi ada banyak sekali jenis-jenis pemisahan campuran yang bisa kita gunakan. Namun di video kali ini Ibu hanya membahas 3 metode yang bisa kita lakukan. Nah, ada pun metode atau cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan menyaring atau filtrasi. Kemudian yang kedua dengan cara penyulingan atau distilasi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara mengkristalan atau kristalisasi. Nah, bagaimana cara kerja filtrasi, destilasi, dan kristalisasi? Oke, berikut ini kita akan membahas secara detail satu persatu, anak-anak. Nah, yang pertama dimulai dari penyaringan atau filtrasi. Oke, jadi jenis pemisahan yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah metode penyaringan atau filtrasi. Jadi, penyaringan atau filtrasi merupakan sebuah metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dan cairannya dengan menggunakan penyaring. Nah, penyaring akan menahan zat padat yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori penyaringannya, anak-anak. Nah, adapun contoh penyaringan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada gambar yang bisa kalian perhatikan di sini. Nah, metode penyaringan atau filtrasi dapat diterapkan ketika kita membuat minuman kopi. Nah, di mana minuman kopi ini dibuat dengan cara mencampurkan bubuk kopi dan juga air panas. Selanjutnya, campuran bubuk kopi dan air kemudian disaring.
Nah, penyaring yang bisa digunakan yaitu kertas saring. Anak-anak, di mana kertas ini merupakan kertas khusus yang berpori-pori yang tidak bisa dilalui oleh bubuk kopi. Kemudian selanjutnya, air seduhan kopi dilewatkan pada kertas saring, dan air seduhan yang akan turun melewati kertas tersebut, namun serbuk kopi atau bubuk kopi akan tertinggal di kertas penyaring, dan nantinya akan menghasilkan kopi tanpa hampas anak-anak. Sehingga saat kopi diminum tidak ada ampas yang tertinggal, jadi seperti itu proses penyaringan atau filtrasi dalam pembuatan minuman kopi. Sehingga campuran yang kita pisahkan di sini adalah campuran heterogen, yaitu campuran bubuk kopi dan juga air. Kemudian ada beberapa istilah dalam metode penyaringan atau filtrasi yang harus kalian pahami. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan campuran. Gimana campuran ini terdiri dari air dan bubuk kopi. Kemudian ini dinamakan dengan penyaring atau kertas berpori selanjutnya ini disebut dengan residu. Nah, residu ini merupakan zat padat yang tertinggal di penyaringan dalam hal ini yaitu berupa ampas kopi. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan filtra. Filtra adalah zat cair yang melewati penyaring, dalam hal ini adalah kopi tanpa ampas. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemisahan campuran dengan cara metode penyulingan atau distilasi. Penyulingan atau distilasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik di zat penyusun campuran. Nah, dalam penyulingan campuran dipanaskan di dalam sebuah wadah, kemudian zat tersebut dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, lalu mengalami pengembunan dan perubahan kembali menjadi air dalam wadah yang berbeda. Zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam wadah pertama. Nah, proses penyulingan ini biasanya dimanfaatkan dalam industri bahan bakar untuk mengolah minyak bumi dan juga dalam pemurnian air minum. Anak-anak, jadi seperti itu. Nah, pada gambar kalian bisa terlihat bahwa ada air teh, di mana air teh ini akan kita murnikan. Akan kita suling air teh atau campuran air dan teh ini dipanaskan di dalam sebuah wadah. Kemudian saat dengan titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu dan mengalami pengembunan, kemudian akan berubah kembali menjadi air. Dalam wadah yang satu ini, kemudian zat dengan titik didih yang lebih tinggi akan tertinggal di dalam tempat yang pertama ini anak-anak. Sehingga nantinya akan dihasilkan air murni hasil dari penyulingan air teh ini. Jadi itulah proses metode penyulingan ataupun distilasi. Kemudian selanjutnya pemisahan campuran. Yang ketiga ada cara dengan mengkristal atau kristalisasi. Mengkristal atau kristalisasi merupakan metode pemisahan zat padat yang telah dengan air sehingga membentuk suatu larutan pengkristalan. Dapat dilakukan untuk memisahkan campuran homogen dan campuran heterogen anak-anak. Nah, adapun salah satu cara mengkristal yang biasa dilakukan yaitu dengan cara penguapan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi, pada gambar ini merupakan proses pengkristalan atau kristalisasi. Nah, dalam proses pengkristalan atau kristalisasi ini yaitu diambil contohnya dalam larutan air dan garam. Nah, larutan air dan garam diletakkan dalam sebuah tempat seperti ini. Kemudian dipanaskan di atas api yang menyala anak-anak. Sehingga larutan ini akan mengalami penguapan pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah beberapa jam, jumlah air di dalam larutan ini akan berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu pula terbentuk kristalan garam. Nah, itulah proses kristalisasi atau pengkristalan larutan garam dengan cara penguapan anak-anak.
Oke, selanjutnya untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami materi zat tunggal dan zat campuran, berikut ini Ibu Putri sudah menyediakan beberapa soal yang bisa kalian coba. Yang soal pertama yaitu ada zat tunggal yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dan dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana disebut. Kemudian soal yang kedua, kemudian soal yang ketiga, dan kemudian soal yang keempat, selanjutnya soal kelima. Nah, jadi demikian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi tentang zat tunggal dan zat campuran.